Hai, aku Salsa, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan apa sih konsep dasar dari penganggaran. Untuk lebih lanjut, yuk simak video kami. Jadi, singkatnya, penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan, alokasi, dan pengendalian sumber daya finansial yang digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen, penganggaran adalah alat yang penting yang digunakan untuk merencanakan serta mengelola sumber daya finansial di dalam organisasi atau perusahaan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Anggaran dan ramalan sangatlah berbeda, di mana perbedaannya terletak pada yang pertama. Anggaran biasanya memiliki jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, biasanya dinyatakan dalam bentuk uang. Lalu yang ketiga, ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada penyusun usulan anggaran. Sedangkan ramalan biasanya dibedakan pada yang pertama, dinyatakan dalam bentuk moneter atau bukan. Lalu yang kedua, memiliki fleksibel waktu atau tidak memiliki jangka waktu. Lalu yang ketiga, tidak selalu disetujui oleh pimpinan terkait usulan ramalan. Itulah perbedaan anggaran dan ramalan. Terdapat 3 fungsi anggaran dalam proses manajemen, yaitu yang pertama fungsi anggaran di bidang perencanaan, yang kedua di bidang pengkoordinasian atau coordinating, yang ketiga di bidang pengawasan atau controlling. Nah, fungsi anggaran di bidang perencanaan yaitu membantu dan menunjang kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, membantu manajemen untuk menentukan dan memilih tujuan perusahaan. Yang ketiga, membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif dan efisien. Kemudian fungsi anggaran di bidang coordinating atau pengkoordinasian yaitu mengkoordinir faktor sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang menguntungkan bagi perusahaan dan tentunya harus sesuai dengan program-program yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, membantu mengetahui kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi anggaran di bidang controlling atau pengawasan. Yang pertama, membantu mengawasi kegiatan ataupun pengeluaran perusahaan. Yang kedua, membantu mencegah terjadinya pemborosan. Dan yang ketiga, membantu menetapkan standar baru. Dalam penganggaran perusahaan, pasti kita memiliki tujuan dalam penyusunannya. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberi pengarahan terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran bisa dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberi pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada 3 klasifikasi anggaran. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, berdasarkan fleksibilitas. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Anggaran berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran komprehensif. Yang kedua, anggaran parsial. Anggaran komprehensif yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup menyeluruh. Yang kedua, anggaran parsial yaitu anggaran yang disusun dengan ruang lingkup terbatas. Selanjutnya, berdasarkan fleksibilitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran tetap. Yang kedua, anggaran kontinu. Anggaran tetap adalah anggaran yang sudah ditetapkan periode waktu dan volumenya. Yang kedua, anggaran kontinu adalah anggaran yang volumenya untuk 1 triwulan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu, terbagi menjadi 2. Yang pertama, jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek yaitu kegiatan operasi untuk 1 periode akuntansi, biasanya 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, anggaran jangka waktu panjang, yaitu rencana investasi biasanya lebih dari 1 tahun. Di dalam penyusunan anggaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keunggulan yang pertama adalah proyeksi hasil sebelum penilaian pelaksanaan rencana. Yang kedua, hasil tindakan yang diteliti. Yang ketiga, penilaian hasil kerja berdasarkan anggaran. Yang keempat, dukungan organisasi dan pengendalian. Yang kelima, partisipasi manajer yang meningkat. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri, yang pertama adalah bergantung pada ketepatan estimasi. Yang kedua, hanya rencana, perlu pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, hanya alat bantu, bukan pengganti manajer. Nah, dalam penyusunan anggaran, tentunya ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi dalam penyusunannya. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal atau controllable itu seperti
data-data penjualan dari tahun-tahun yang lalu, kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan, tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan, dan modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada faktor eksternal atau uncontrollable. Nah, itu seperti keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penyebaran masyarakat, dan tingkat penghasilan masyarakat. Tentunya berbagai kebijakan pemerintah itu sendiri. Adapun prinsip penyusunan anggaran, yang pertama keterlibatan manajemen, yang kedua adaptasi organisasi, yang ketiga akuntansi tanggung jawab, yang keempat orientasi tujuan, dan yang kelima komunikasi penuh. Prinsip selanjutnya adalah harapan realistis, ketepatan waktu, aplikasi yang fleksibel, penghargaan, dan hukuman. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasa dikoordinasikan oleh komite anggaran dan departemen anggaran. Prosedur dalam penyusunan anggaran yang pertama, menganalisis data masa lalu, faktor eksternal, dan kelebihan serta kelemahan organisasi. Yang kedua, merencanakan strategi dan program. Yang ketiga, mengkomunikasikan rencana kepada tim. Yang keempat, memilih taktik, koordinasikan, dan pantau operasional. Yang kelima, membuat usulan anggaran. Yang keenam, revisi usulan anggaran jika diperlukan. Yang ketujuh, setujui usulan anggaran yang telah direvisi dan buat anggaran organisasi. Dan yang terakhir, finalisasikan dan ajukan kepada pemimpin perusahaan atau umumkan dalam pertemuan pemegang saham jika organisasi tersebut dalam bentuk PT. Adapun keanggotaan dari komisi anggaran biasanya terdiri dari direktur keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer umum, administrasi, dan personalia. Yang selanjutnya ada hubungan antara budgeting dengan akunting. Yang pertama, akunting menyediakan data historis untuk analisis rencana perusahaan. Yang kedua, komponen keuangan dalam budgeting biasanya digunakan dalam format akunting. Yang ketiga, akunting menyediakan data aktual untuk evaluasi kinerja perusahaan.